Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Baginda Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat. Tetapi tiba-tiba Baginda Muhammad SAW tersenyum hingga gigi depannya terlihat oleh sahabat yang lain. Lantas Umar yang berada di tempat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa engkau tiba-tiba tersenyum tanpa kami tahu sebabnya?" Lantas Rasulullah SAW menerangkan kepada Umar, juga kepada sahabat yang lain. Tadi Jibril datang kepadaku. Jibril bercerita kepadaku bahwa kelak di hari akhir akan ada dua orang yang tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, ambil kebaikannya, ambil pahala darinya, ambil semua kebaikan yang ia miliki dan pindahkan kebaikannya kepadaku, karena ia pernah menyakiti aku dan belum pernah meminta maaf kepadaku." Lantas Allah menjawab, "Bagaimana mungkin aku memindahkan kebaikannya kepadamu, sedangkan orang itu tidak memiliki kebaikan sama sekali?" Lantas orang ini menjawab, "Kalau demikian, pindahkan semua kesalahanku kepadanya, pindahkan semua dosaku dan pindahkan pikul buat ia memikul semua kesalahanku." Lantas Rasulullah SAW berubah wajahnya. Mata beliau yang begitu bening perlahan-lahan berkaca-kaca. Lantas beliau bersabda, "Hari itu hari yang sangat mendekat, di mana semua orang ingin dosanya ditanggung dan dipikul oleh orang lain." Lantas Allah memerintahkan kepada dua orang yang berdiri di hadapannya, "Angkat kedua wajah kalian." Hingga salah seorang di antara mereka melihat sebuah istana yang terbuat dari permata, yang terbuat dari emas, dihiasi oleh intan. Lantas laki-laki ini berkata, "Ya Allah, untuk siapakah gerangan istana yang sangat indah itu?" Allah pun menjawab, "Istana itu aku peruntukkan kepada seorang yang mampu membayar harganya." Lantas laki-laki ini berkata, "Wahai Allah, siapakah gerangan yang mampu membayar istana semegah ini?" Allah menjawab, "Engkau mampu membayarnya." "Bagaimana caranya ya Allah?" "Maafkan kesalahan saudaramu, maka engkau akan mampu membayar istana itu." Setelah laki-laki ini memaafkan, maka Allah memerintahkan kepada laki-laki ini, "Masuklah engkau ke dalam surgaku dan gandeng tangan saudaramu bersama-sama masuk surga." Saudaraku, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita melihat kebiasaan orang-orang ketika memasuki bulan Ramadan, mereka saling meminta maaf. Atau ketika menjelang Idul Fitri, mereka mengirim pesan dan meminta maaf. Sesungguhnya tidak ada keterkaitannya antara bulan Ramadan dan saling memaaf-maafkan di bulan Ramadan. Tetapi sungguh sifat pemaaf dan meminta maaf itu adalah akhlak yang harus kita lakukan setiap hari. Maka alangkah indahnya kisah ini. Ketika kita mau memaafkan kesalahan orang lain, sungguh Allah akan memberikan kita ganti berupa istana di surga. Dan tidak hanya itu, ternyata orang yang menyakiti hati kita bisa ajak dia masuk ke surga. Maka saudaraku, sudahkah hari ini kita memaafkan? Sudahkah hari ini kita meminta maaf? Sudahkah hari ini kita berlapang dada untuk mengikhlaskan kesalahan saudara-saudara kita? Bukankah Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada saudaranya yang telah berbuat salah tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Maka saudaraku, jadilah pemaaf, senanglah meminta maaf, lapangkan dada. Karena barometer ilmu seseorang adalah semakin tinggi ilmu seseorang, semakin lapang dadanya menerima perbedaan, menerima kesalahan dari orang lain dengan senang memaafkan dan berhati lapang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Demikian, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.